Seperti biasa, enaknya naik bus 27 Trans, di bagian belakangnya ini ada minibarnya yang kita bisa seduh apapun yang ada di sini sepuasnya. Selamat makan. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari ini kita berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi kemarin malam aku baru aja menyelesaikan perjalanan bersama bus Pangeran dari Padang ke Jakarta. Sebelum naik bus Pangeran, aku naik bus Sembodo dari Bogor ke Padang, dan ini lagi upload video Sembodo part 2. Kelihatan ya? Nah, ini lagi ngupload video Sembodo part 2, jadi ini mohon maaf kalau kameranya kurang bagus karena HP-nya lagi dipakai buat ngupload video. Jadi siang hari ini aku akan kembali dari Jakarta menuju ke Malang naik bus 27 Trans, dan ini aku baru pertama kali nih naik bus 27 Trans dari Kemayoran. Jadi dari pusat kota Jakarta ya Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi tadi aku seperti biasa nginepnya di Bobo Box Juanda dan langsung ke sini deket banget. Cuma 2,2 km dari Bobo Box Juanda ke kantor perwakilannya 27 Trans di Kemayoran ini. Nah, kantornya ini teman-teman, itu sebarisan dengan kantor kantor cabangnya Damri. Jadi ya paling cuma 200 meteran aja jaraknya antara Damri. Aduh, ini kenapa sih bannernya? Siang-siang bannernya ini kue tiaw. Jadi sekarang hari ke-23 puasa by the way. Nah, jadi deket banget sama kantor perwakilannya atau kantor cabangnya Damri Kemayoran. Cuma 200 meter aja jaraknya. Jadi ini adalah tempat yang sangat strategis buat teman-teman yang domisilinya di pusat kota Jakarta. Mau menuju ke Surabaya Malang, bisa nih naik bus 27 Trans dari Kemayoran. Jadi busnya ini jadwalnya jam 13:15 menit. Sekarang baru jam 12:45 menit. Jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menitan lagi. Jadi kita tunggu busnya datang, nanti kita langsung mulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Akhirnya pulang juga setelah berapa hari kita di jalan ya. 1,000 years later. Akhirnya datang juga, sekarang jam 13:53 menit. Ini telatnya lumayan lama nih. Kenapa ya? Tumben banget nih. 27 Trans telat, dan ini telatnya lumayan lama nih. Kayaknya ada penumpang yang telat juga nih di awal keberangkatannya, itu dari Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan lihat, ini kita dapat armada yang legend sekali nih. Jadi dari Kemayoran ini kita ada 5 penumpang teman-teman. Oke, jadi sekarang kita langsung aja menuju ke armadanya. Wah, ini kayaknya Generali nggak sih ini armadanya? Coba. Kita lihat nickname-nya ada di bagian atas. Bener, Generali. Wah, ini nih unit perintisnya dari 27 Trans Akap. Akhirnya kesampaian juga naik bus ini. Nggak sengaja loh. Soalnya biasanya tuh yang mengisi rute ini tuh bukan Generali tapi Eros. Tepat pukul 2 siang akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya 27 Trans di Kemayoran. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Nah, ini teman-teman yang rumahnya dekat sini pasti tahu nih ini tempat apa. Di sini kalau malam rame banget. Ini tuh Tansu, Ketan Susu Kemayoran. Aku pernah ke sini nih, tapi nggak tahu kenapa aku kurang suka ya sama Tansu ya. Tapi di sini rame banget kalau malam. Ada nggak teman-teman yang pernah ke sana? Nah, jadi seperti ini untuk posisi duduknya. Ini aku duduk di kursi jomblo seperti biasa, ini double leg rest, dan ini enak banget teman-teman. Aduh, 27 Trans the best lah pokoknya. Ini seperti biasa kita mendapatkan selimut, bantal dengan logo 27 Trans, yang mana logonya ini kalau dibolak-balik tetap 27. Nah, ini
dibalik tetap 27 ya, bolak-balik tetap 27 seperti itu. Dan juga selain bantal yang ini, ada juga bantal yang bulat. Ini bantal yang bulat ini dia lebih lembut, bukan lebih lembut sih, lebih empuk, sama dibolak-balik 27-nya tetap 27 gitu. Terus di sebelah kanan kita ini terdapat 3 cup holder, ada 2 yang besar dan 1 yang kecil. Juga di sebelah kirinya itu ada armrest, yang mana armrestnya ini bisa kita buka seperti ini. Ini kalau kita buka, dalamnya itu ada meja lipatnya yang bisa kita gunakan untuk makan atau kerja gitu ya. Terus ini ada tombol merah. Ini fungsinya untuk mereclining sandaran punggung. Jadi tinggal didorong ke belakang dan didorong si sandaran punggungnya gitu teman-teman. Terus di sini di dindingnya ini ada USB slotnya. Ini ada 2. Kok aku baru lihat ya di sini ada USB slot. Padahal orinya JetBus 3 itu di bagian atas sudah ada 2 buah USB slot. Nah, gitu. Terus juga di sini ada 2 buah lampu dan ada ininya ya, lower AC-nya. Terus juga di bagian sini ada TV-nya, yang mana TV-nya lumayan besar tapi tidak dibuka. Ya bagus. Terus ada CCTV. CCTV-nya banyak ya, jadi aman lah kita di dalam bus ini. Juga ada ini, pengharum ruangannya atau apa ini ya, Stellamatic gitulah kira-kira. Dan ini di bagian atas ada kompartemen penyimpanan tentunya, yang mana kompartemen penyimpanannya ada tutupnya seperti ini teman-teman. Dan ini warnanya masih putih semua ya. Kalau 27 Trans sekarang kan nuansanya lebih hitam dan gelap gitu ya. Aku seneng banget warna hitam sih soalnya. Jadi kalau naik 27 Trans yang masih warna putih gini kayak bukan naik 27 Trans sih. Karena jujur aja ini aku baru pertama kalinya naik 27 Trans yang generally ini. Sebenarnya sama aja kayak Zeus ya, 11-12 lah mirip. Cuma karena udah terbiasa naik 27 Trans yang baru, ketika naik 27 Trans yang lama nuansanya masih putih gini, jadi nggak seperti naik 27 Trans gitu. Dan ini ada skatnya, dimana di skatnya ini juga ada cup holder lagi. Dan ini cup holdernya kita mendapatkan 2 di kanan dan juga di kiri. Jadi kita mendapatkan banyak cup holder. Oh iya, mumpung kita ada di Kemayoran, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini Jalan Benyamin Sueb namanya teman-teman. Dulu, jalan ini adalah runway-nya dari Bandara Internasional Kemayoran, yang mana Bandara Internasional Kemayoran itu ditutup atau dipindahkan ya ke Halim Perdana Kusuma dan juga ke Cengkareng itu sekitar tahun 1980-an, sekitar 1985 atau 1986 gitu ya. Makanya di sini jalanannya tuh lurus banget dan juga jalanannya mulus karena ya ini dulunya runway Bandara Kemayoran International Airport. Jadi ya ginilah. Dari Kemayoran tadi ini kita langsung masuk ke jalan tol. Ini masuknya di gerbang tol Ancol Timur. Jadi langsung full lewat jalan tol ya. Biasanya pemberhentian selanjutnya itu adalah Terminal Pulau Gebang. Nah, tadi udah lewat jalan tol, ini kita kenapa turun lagi di Tanjung Priok? Tuh, kan jadi kena macet nih. Kenapa ya turun di sini? Padahal kan bisa lewat atas tadi ya. Kenapa kita keluar dari jalan tol ya? Jadi macet banget nih. Ini hari-hari terakhirnya ini teman-teman. Apa namanya? Truk-truk untuk beroperasi karena bentar lagi kan udah mau lebaran ya. Biasanya kalau lebaran itu kan truk seperti ini diistirahatkan dulu ya. Jadi tidak boleh beroperasi gitu. Makanya sekarang ini macet banget karena ya truknya lagi ini sisa-sisa hari kerja. Makanya rame banget tuh truknya. Nah, ini kita baru masuk ke jalan tol lagi. Jadi ngelewatin lampu merah doang tadi. Harusnya kan lewat atas aja langsung bisa ya. Coba kita lihat ya, nanti di atas ada kendaraan dari belakang nggak? Kalau ada berarti kayaknya drivernya lupa kalau kita tuh harusnya nggak perlu keluar dari jalan tol.
Jam 3 sore ini kita tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Merupakan pemberhentian kedua dari bus ini ya. Dia start dari Tanjung Priok, pertama di Kemayoran, kedua di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan ini kita naiknya dari sini. Ini biasa aku naik dari sini tuh kalau naik Trans Jakarta. Ternyata bus 27 Trans naik dari sini juga ya. Nah, ini langsung bertemu dengan angkutan kota ya di sebelah kanan kita. Terus nanti kita belok ke kiri. Nah, inilah untuk parkiran bus akap atau tempat keberangkatan. Lah, itu ada bis Pangeran. Itu Pangeran yang kemarin aku naikin gak sih? Wah iya bener dong, itu bus Pangeran yang aku naikin kemarin, nomor 07. Wah jodoh banget sama bus ini. Jodoh banget. Aku sebenarnya kemarin bilang aku mau ngasih tip buat drivernya sama krunya itu ya. Dan ternyata dipertemukan kembali. Wah, aku ada uang cash nggak ya? Aku mau ngasih mereka soalnya. Udah janji sama diri sendiri mau ngasih mereka uang tip. Wah, pas banget parkirnya sebelahan lagi. Wah, emang ini udah ditakdirkan memang ya. Coba kita rogoh kantong dulu. Aduh, cuman ada uang 100.000 lagi. Nggak apa-apa lah ya. Nah, itu bener drivernya yang kemarin. Oke, setelah berhenti sebentar di sini ada beberapa penumpang yang naik. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Wih, itu bus Pangeran langsung menuju ke Padang lagi ya. Ya, lumayan lah ya. Ngelihat drivernya happy mukanya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Dadah, sampai ketemu lagi Pangeran 07. Wih, ini bus yang menyenangkan sekali. Teman-teman udah ada yang nonton videonya belum? Kalau belum silahkan ditonton dulu. Dan di sini ada bus yang lainnya juga tuh. Ada Zentrum, ada Cipto GM. Ada PO Haryanto juga no. Lepas dari Terminal Pulau Gebang, ini kita dibagikan tote bag berwarna orange seperti biasa ya. Dan di bagian dalamnya ini adalah snack. Wih, ayo kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama, ini ada, aduh banyak teman-teman. Aku mager nyebutin satu-satu. Udah pokoknya banyak ya. Ini kurang lebih ada 7 atau 8 item dan ada tisu basahnya juga. Tuh ya. Banyak lah ya pokoknya. Ini cukup lah buat nanti kita buka puasa. Nggak perlu beli-beli takjil lagi. Oh, ini ada ucapan terima kasihnya sekarang. Aku baru lihat nih yang ini. Keren, 27 Trans. Pokoknya ini snacknya banyak tuh ya. Kurang lebih ada 8 item yang mana dimasukkan ke dalam tote bag ini. Jadi udah nggak pakai box lagi, sekarang pakai tote bag. Good. Dan ini bus AC-nya dingin banget sih. Jadi ini aku walaupun masih siang, masih sore ya, ini aku udah mau selimutan dan penumpang sebelahku lihat deh. Suatu saat kau akan tahu bahwa di setiap doaku ku memintamu. Kau tak mau tahu tentang hatiku. Aku disiksa harapanku tentangmu. Terlalu lama ku bertahan dalam cinta tanpa balasan. Sudah jam 6 sore, ini waktunya berbuka puasa dan juga tadi kita diberikan ini teman-teman. Box yang isinya biasanya sih nasi sama ayam ya. Cuma kita lihat isinya apa. Dan di belakangnya ini ada tulisan, yakinlah ini bukan di ujung jalan, namun suatu langkah menuju harapan. Wede. Yuk kita buka isinya apa. Dan sebelumnya aku mau minum dulu ya. Karena di tote bag tadi ini ada air mineral dan juga ada tehnya. Kita buka puasa dulu pakai air mineral yang ada di sini. Enaknya naik 27 Trans ini kita nggak perlu jajan-jajan lagi ya, karena sudah diberikan untuk takjilnya. Asik, ada takjilnya.
Ini ada air mineralnya. Kita buka puasa pakai air mineral dulu. Nah, ini kita buka si boxnya. Ternyata ini isinya ada kentang goreng. Dan ini yang diplastikin apa ini? Oh, burger teman-teman. Wow, ternyata sekarang udah nggak nasi lagi ya. Sekarang burger loh isinya. Mantap sekali. Kita sudah ambil untuk servis makannya, dan seperti biasa kalau kita naik bus 27 Trans yang Presiden Class itu kita dibedakan ruangannya dengan yang eksekutif atau yang biasa. Jadi untuk yang presiden itu ada ruangan khususnya, dan ruangan khususnya ini benar-benar berbeda teman-teman, dari menu makannya, dari ruangannya. Jadi kalau ruangan eksekutif kelas itu mejanya meja biasa, kursinya kursi yang biasa. Nah kalau yang presiden ini mejanya mewah sekali. Terus juga untuk kursinya dia kursi yang empuk dan juga agak lebar kursinya gitu. Jadi emang kalau naik yang presiden itu dibedakan untuk makanannya dan juga untuk ruangannya. Makanannya juga ada banyak banget pilihan menunya. Ini aku ngambilnya ada ayam goreng, terus ada mie goreng, dan ada sayur sop. Ada sambelnya juga gitu. Jadi emang berbeda lah kalau naik yang presiden kelas ya. Oke, jadi ini kita makan dulu. Dan terakhir aku makan di rumah makan Taman Selera ini waktu naik bus Sinar Jaya ya, beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu kalau nggak salah. Aku naik bus Sinar Jaya dan di situ aku bilang kalau ini nih rumah makan Taman Selera. Sejauh aku naik bus di rumah makan Taman Selera, sejauh aku naik bus yang servis makannya di rumah makan Taman Selera maksudnya. Waktu naik Sinar Jaya kemarin, itu adalah yang memiliki rasa paling enak menurutku. Ini kita coba sekarang ya. Enaknya tuh gara-gara sambelnya. Ini kita coba sekarang, apakah sambelnya masih sama seperti kemarin terakhir naik bus Sinar Jaya. Rasanya konsisten nggak? Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, tapi kurang asin, garamnya kurang. Kalau waktu naik bus Sinar Jaya, itu bener-bener pas semuanya. Pedesnya oke, nggak terlalu pedes. Karena beberapa waktu lalu aku pernah makan di sini juga, sambelnya itu kayak cabai doang, nggak ada gurihnya. Tapi kemarin waktu naik Sinar Jaya itu bener-bener pas semuanya. Gurihnya pas, pedasnya pas, dan kali ini kayak kurang asinnya gitu. Kurang asin tapi sedikit banget. Rasanya masih oke sih, masih oke banget. Tapi aku masih megang waktu naik bus Sinar Jaya, itu the best banget rasanya. Karena aku udah hafal banget lah rasa makanan di Taman Selera kayak gimana ya. Dan waktu naik Sinar Jaya itu paling the best. Dan ini tetap enak, cuma kayak kurang asin aja. Jadi di Taman Selera ini rasanya agak kurang konsisten ya. Jadi ketika enak banget, ketika biasa banget. Jadi nggak ada tengah-tengahnya gitu. Tapi ini termasuk yang enak banget, cuma kurang asin aja. Oke, makan dulu ya. Oke, teman-teman, sudah selesai makan. Enaknya kalau yang di bagian sini tuh, teman-teman, itu bersih banget. Ya sebenarnya di semua bagian dari rumah makan Taman Selera ini itu bersih. Cuman di sini lebih bersih karena di sini tidak begitu ramai. Jadi kelihatannya bersih dan rapi gitu. Kalau yang di bagiannya Sinar Jaya itu agak kurang rapih lah. Bersih cuma kurang rapi karena di sana crowded banget. Di sana tuh rame banget. Tapi kalau yang di bagian sini, ini kan kalau di bangunan ini tuh yang servis makan tuh ada 27 Trans, ada Kalingga Jaya, ada Pandawa 87. Terus kalau di bagian sampingnya, di bagian depannya itu ada M Trans,
Gitu. Jadi kalau untuk bangunan di bagian sini itu bersih banget. Gitu teman-teman. Yuk, sekarang kita sedikit membahas tentang bisnya yuk. Kita kan tadi belum sempat ngebahas bisnya ya. Ayo kita bahas bis yang kita naikin. Jadi karena kita belum sempat ngebahas bis ini, sekarang kita sedikit membahas ya. Aku sebenarnya agak kaget yang datang bis ini karena biasanya untuk rute Tanjung Priuk Malang itu diisi oleh salah satunya Eros, teman-teman. Ada namanya, nickname-nya Eros. Nah, kebetulan tadi aku WhatsAppan sama Mas Suji, ownernya. Erosnya itu lagi ada perbaikan mesin, jadi digantikan oleh General Lee ini. Nah, General Lee ini sebenarnya tidak jalan reguler lagi karena ini sudah masuknya bus cadangan. Dan si General Lee ini, bus yang kita naikin, adalah bisa dibilang perintisnya dari 27 Trans untuk akap atau antar kota antar provinsi dari Malang ke Jakarta. Jadi umur bus ini kurang lebih sudah 4 tahun lebih, teman-teman. 27 Trans awal buka akap itu kan sekitar tahun 2020 ya. Nah, bus inilah yang mengawali kiprahnya dari 27 Trans untuk membuka akap dari Malang ke Jakarta bersama dengan yang nickname-nya Zeus. Itu aku udah pernah naikin kalau Zeus. Kalau General Lee, jujur aja ini baru pertama kalinya. Dan kita sudah di bus ini kurang lebih, sekarang jam 7 malam, ya kurang lebih sudah 5 jam lah ya kita berada di bus ini. Mengejutkan sekali. Bus ini, walaupun umurnya sudah 4 tahun lebih, di bagian dalamnya masih lumayan enak. Terus juga, ternyata dari pertama ada 27 Trans, 27 Trans ini memang hadir dengan taste yang berbeda, dengan kemewahan dihadirkan di dalam bus ini. Bisa dilihat dari mana, teman-teman? Dilihat dari kursinya. Dia pakai kursi yang benar-benar jumbo sekali, dan juga seatnya konfigurasinya 1, 2, ya presiden kelas ya pada umumnya. Terus kursinya dia pakai kursi jumbo, dan nggak cuma kursinya aja, pelapis kursinya juga dia pakai yang premium. Jadi 27 Trans itu dari awal buka akap ya, ini kan generally angkatan pertama banget atau perintisnya banget dari 27 Trans, itu sudah memakai kemewahan di bagian dalamnya. Dari kursinya, dia pakai pelapis kursi itu pakai merek MBTEK Carrera, merupakan produk high end dari MBTEK yang kalau kena kulit itu enak banget rasanya, dan itu menguntungkan sekali untuk perusahaan otobus atau untuk 27 Trans karena itu dirawatnya gampang banget. Makanya aku juga pakai di mobilku, dan ini usianya udah 4 tahun. Di kursiku itu belum ada yang biasanya udah ada yang sobek-sobek atau apa itu ya kalau udah di atas 3 tahun. Tapi di 27 Trans ini si joknya itu masih bagus banget kondisinya. Terus kalau kita lihat di bagian karpetnya, ini karpetnya juga mewah banget. Dia pakai motif kayu, yang mana karpetnya itu nggak sembarangan, teman-teman. Ini aku tahu nih, kalau yang sekarang ini karpetnya aku tahu ini pakai Tarabus, yang mana Tarabusnya juga nggak main-main. Dia pakai Tarabus dengan produk yang paling tinggi atau high end-nya, yang mana produknya itu sudah berseliweran antara tahun 2017 sampai akhir 2020-an, di mana si General Lee ini rilis. Dan kalau 27 Trans itu aku tahu banget ya, ownernya seperti apa, kru-krunya seperti apa. Mereka tuh ngerawat busnya bener-bener dengan passion, dengan orang-orang yang emang hobi dengan bus. Jadi nggak cuma sekedar untuk mencari rupiah aja dari bus ini, tapi emang hobi. Makanya busnya ini, walaupun usianya sudah 4 tahun, kondisinya masih fresh banget. Kalau kita lihat lagi di bagian karpetnya, 4 tahun, karpetnya masih mengkilap-mengkilap banget. Jadi perawatan dari 27 Trans ini emang luar biasa banget. Dan kalau kita bicara karpet yang dipakai 27 Trans, itu harganya ya mungkin kebeli lah ya, motor NMAX. Ya, itu karpet yang dipakai di bus 27 Trans General Lee ini. Jadi awal-awal munculnya 27 Trans itu emang udah menghadirkan kemewahan bahkan sampai di lantai atau di karpetnya. Makanya kenapa 27 Trans itu konsisten, penumpangnya bagus terus. Karena bus ini kalau aku lihat dan aku ngerasain setiap naik bus ini nggak cuma sekedar bus yang mengantarkan penumpang dari titik A ke titik B, tapi bus yang dibangun dengan passion, dengan hobi, dengan ya cintanya dengan otomotif gitu. Karena aku kan emang suka otomotif dan hobi otomotif, dan ketika naik 27 Trans jadi ngerasa, waduh, ini orang yang punya 27 Trans itu orang yang hobi banget, yang passion banget dengan otomotif. Karena berasa banget teman-teman. Walaupun
ketika naik bus 27 Trans Generali ini belum terlalu berasa taste-nya dari 27 Trans 100%, karena 27 Trans yang baru-baru itu di bagian interiornya itu rata-rata warna hitam, tapi kalau yang Generali, Zeus itu interiornya masih warna cerah. Kalau yang sekarang sama seperti yang di sebelah kita itu kan ada 27 Trans dengan nickname Balder, itu di bagian dalamnya sudah hitam. Terus juga yang Jet Bus 5 di bagian dalamnya sudah hitam. Itu khas bangetnya dari 27 Trans. Nah, di Generali ini belum ada tuh hitam-hitam, di bagasinya masih terang, terus juga di dashboard depan masih terang. Tapi sudah merasakan jiwanya 27 Trans memang sudah lahir dari sini. Dari mana? Yaitu dari smoking areanya, dari toiletnya, dari minibarnya. Itu sudah lahir dari bus pertamanya 27 Trans yang jalan akap ini, Generali dan juga Zeus. Jadi itulah, nggak tahu kenapa ya kalau naik 27 Trans itu bawaannya happy aja, karena mungkin aku sama ya pengurusnya 27 Trans sama ownernya 27 Trans kayak sejalur gitu. Makanya ketika naik bus ini tuh kayak happy, senang gitu. Wah, bus itu bisa dibikin sedemikian rupa dimana kita tuh bisa mengeluarkan konsep-konsep kita ke dalam bus itu gitu. Yuk kita lihat lagi. Nih ya, selain itu, bus ini kan dia memakai apa namanya, mesin Hino. Sudah 4 tahun dengan rute jauh. Dan teman-teman tahu sendiri ya, 27 Trans dulunya itu, awal-awalnya itu cepet banget. Dia komitmen banget sama on time. Jadi mesinnya ini udah pekerja keras banget. Tapi kalau kita dengerin suara mesinnya, ini masih halus banget. Ini teman-teman bisa denger ya, suara mesinnya. Nah, tuh, suara mesinnya masih halus banget. Dan suspensinya ini masih enak banget. Ini aku ngerasain juga. Drivernya yang tadi mengemudikan dari Kemayoran sampai sini itu nyetirnya enak banget. Dia ngerem tuh bisa nggak berasa gitu. Itu gimana caranya? Aku mau dong diajarin gimana caranya bisa ngerem tuh halus gitu loh, nggak berasa ngerem gitu. Enak banget nyetirnya. Gitulah. Kalau di bagian luarnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu masih bagus. Jadi bus ini masih layak banget dijadikan armada reguler. Tapi bis sebagus ini sama 27 Trans udah dijadikan armada cadangan. Oh ya, cakep banget bagian luarnya. Di sini kita juga tidak sendirian. Di sini kita bersama 27 Trans dengan nickname Balder. Ini bus yang pernah aku naikin dari Poris menuju ke Malang. Mungkin sekitar ya 6 bulan lalu kali ya. Awal-awal bis ini keluar dari karoseri tentrem. Dan kalau di sini, kalau di bus ini, wah, ini berasa 27 Trans banget karena di bagian dalamnya itu banyak custom-customnya yang dimulai atau di apa namanya baru 27 Trans lah yang punya. Ini di bus ini. Jadi buat teman-teman yang pengen naik bus 27 Trans yang berasa banget 27 Transnya, naiklah ini. Terus naiklah yang double decker, itu berasa banget 27 Transnya. Sambil nungguin bis kita diberangkatkan, ini seperti biasa aku mau beli wedang jahe atau sekuteng ini ya. Ini mana yang jualan nih? Kok nggak ada yang jualan? Apa aku bikin sendiri aja ya? Mana nih yang jualan nih? Lah, yang jualan nggak ada. Kemana tuh yang jualan tuh? Sampai aku nunggu sendiri jadi rame tuh. Nyari yang jualan. Yaudah, kita kembali ke bis lagi deh. Balder berangkat. Ih, seneng banget ya lihat lampunya itu loh. Tentrem yang baru karena sudah LED, jadi lihat tuh cahayanya. Enak banget cahayanya. Aku tuh seneng banget sama lampu-lampu yang pakai proyektor. Dia terang tapi nggak menyilaukan gitu. Lihat tuh lampunya. Ih, seneng banget ya ngelihat lampunya. Ada suspensinya nggak dinaikin. Sekarang jam 7 lewat 15 menit, ini ada masuk lagi satu bus 27 Trans dengan nickname Hydra. Ini juga bus yang dulu waktu pertama kali busnya itu keluar, beberapa hari lah setelah busnya keluar, busnya sudah mulai jalan, aku juga sempat naikin nih. Bahkan naikinnya kayaknya udah 3 kali ya naik 27 Trans Hydra gitu. Dari
Malang ke Jakarta dan juga pernah dari Bandung ke Malang. Apa kita bikin misi ini ya, naikin semua bus 27 Trans? Tapi enggak. Aku beberapa bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2024 ini sedang menjalani misi naikin semua PO Sumatera Barat. Semua bus yang ke arah Sumatera Barat maksudnya. Dan masih banyak banget yang belum ya. Jadi kemungkinan sampai akhir 2024 aku mau ngejar semuanya tuh. Nyobain semua bus yang jalan dari Jakarta ke Sumatera Barat. Teman-teman tolong list ya. Busnya apa aja. Aku yang udah pernah aku naikin itu yang udah pasti adalah ANS, terus Palala, MPM baru sampai Palembang, NPM sudah full trip, terus Sembodo sudah full trip, terus apalagi ya, aku lupa ya. Pangeran sudah full trip. Jadi sisa berapa bis lagi tuh kira-kira? Teman-teman ayo di list bus apa aja yang belum aku naikin. Yang udah kan tadi udah aku sebutin tuh. Yang belum apa, jadi aku mau tuntasin tuh semua bus, semua PO yang dari Jakarta ke Sumatera Barat. Nggak tahu kenapa aku tuh ketagihan ke Sumatera Barat loh. Nggak tahu kenapa ya. Sumatera Barat itu kayak dulu awal-awal aku ke Malang, kayak kerasan aja gitu di Padang. Sama kayak dulu di Malang, aku makanya sampai pindah ke Malang selain pengen belajar banyak dari karoseri ya, tapi emang betah aja di Malang. Nah, aku ngerasain hal yang sama waktu ke Padang nih. Nggak tahu kenapa betah aja gitu loh di Padang. Makanya aku pengen nuntasin semua PO bus yang jalan dari Jakarta ke Sumatera Barat, sama seperti dulu aku dari Jakarta ke Malang. Kalau Jakarta Malang kan hampir semuanya udah ya. Bahkan kalau 27 Trans itu mungkin 50% 27 Trans yang akap udah pernah aku naikin. Yang penting teman-teman jangan nyuruh aku, ayo Mas Arkan naikin semua busnya Rosalia Indah. Waduh, naikin busnya Sinar Jaya. Waduh, gimana caranya tuh? Itu kayaknya impossible. Tapi kalau semua bus Padang itu oke lah. Atau semua 27 Trans itu oke juga. Maksudnya masih bisa kejangkau lah gitu loh. Oke, jadi seperti itu aja. Dan ini tumben agak lama, ini kita sudah setengah jam lebih ya. Jadi karena tadi nggak beli sekuteng, jadi beli teh kotak. Jam setengah 8 malam, ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera, meninggalkan Hydra sendirian. Itu tumben banget ya, Hydra sendirian. Biasanya ada beberapa 27 Trans lainnya yang masuk barengan, tapi tumben Hydra sendirian. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Setelah ini sudah tidak ada pemberhentian lagi ya teman-teman. Paling nanti berhenti di rest area kilometer 429 atau 519 gitu untuk isi solar. Tapi ya untuk isi solar aja, tidak untuk berhenti untuk makan gitu, enggak. Sudah tidak ada pemberhentian lagi untuk makan, jadi langsung menuju ke Surabaya, Malang. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Karena belum bisa tidur, jadi ini aku ke belakang. Ini adalah smoking room, yang mana di sini juga ada minibarnya. Jadi aku mau nyeduh energen dulu. Ini energen vanilla, dan di sini juga ada banyak minuman-minuman sasetan lainnya. Teman-teman tinggal pilih aja mau nyeduh apa. Ini energen ada yang coklat, ada yang vanilla, ada teh juga, ada pop mie juga, dan pop mie-nya masih lengkap tuh, masih ada 3. Ini ada kopi gajah juga.
Oke, jadi kita seduh. Ini untuk gulanya, ini untuk sendoknya. Jadi kita langsung seduh aja si energen vanilanya. Sudah jadi, dan ini panas banget airnya by the way. Ini kita aduk dulu ya. Kita ambil sendoknya lalu kita aduk. Ini enaknya karena di sini ada pegangannya, jadi kita bisa ngaduk seperti ini. Dan untuk nyeduh air panasnya pakai ini ya teman-teman tentunya. Dan ini untuk air dinginnya atau air biasa. Kalau mau nyalain atau mau pakai airnya tinggal cetekin warna merah itu dan buang sampahnya di sini ya. Tuh, jangan buang sampah sembarangan. Dan buat teman-teman yang merokok, ini bisa dibuka nih. Jadi kalau 27 trans yang lama, unit yang lama ini masih ada jendelanya seperti ini. Kalau yang baru-baru sudah tidak ada, sudah digantikan dengan exhaust fan. Jadi dihisap ke atas udaranya. Juga di sini ada toiletnya. Jadi bergabung dengan toilet. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, wah, toiletnya bagus loh teman-teman. Ih, bagus loh toiletnya. Ini padahal unit perintis, tapi toiletnya ini masih bagus banget kondisinya. Ini ada pewanginya juga. Terus di bagian bawahnya ini ada penampungan airnya. Ini disekat ya supaya tidak keluar-keluar airnya gitu. Good, bagus toiletnya. Selamat pagi. Wah, jadi ini kita naik ke atas ya, ke flyover. Jadi ini kita langsung menuju ke kantor perwakilannya atau tempat drop off ya dari 27 Trans di Soekarno-Hatta. Karena ini tidak ada ya penumpang yang Arjosari, jadi langsung ke atas gini teman-teman. Alhamdulillah sampai juga. Sekarang jam 4:43. Tuh banyak penumpang yang turun di sini karena ya bisa dibilang ini tengah kota ya. Jadi kita naik bus ini dari tengah kota Jakarta menuju tengah kota Malang. Dari tengah kota menuju tengah kota.